Halo semua, perkenalkan nama saya Berseba Barubarus. Saya dari kelas 12 IP 1. Di sini saya membuat tugas praktek ekonomi guru pembimbing Pak Tumanggor. Nah, di sini saya berasal dari SMA Swasta Asisi Pematang Siantar, Jalan Asahan, kilometer 6 Pematang Siantar. Nah, di sini saya ingin mewawancarai seorang pedagang, yaitu Sindari Passion, Gedung 2, Lantai 2, Pajak Oras, Pematang Siantar. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sebagian dari laba. Sebelum saya memulai menjelaskannya, lebih baik adik-adik mendaftar segera ke SMA Swasta Asisi karena fasilitasnya tercukupi dan guru-gurunya juga menyenangkan. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya. Laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya, disebut juga pendapatan bersih. Nah, pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktivitas suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi yang berasal dari aktivitas operasi dalam hal ini. Beban. Beban adalah aliran keluar atau penggunaan atau kenaikan kewajiban dalam akuntansi yang terjadi dalam waktu terjangka yang kita ketahui. Nah, di sini kita akan membahas untung rugi. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktivitas bersih yang berasal dari transaksi dental yang terjadi pada perusahaan. Semua transaksi akan atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Saya Berseba Guru Baru, saya dari kelas 12 IP 1. Nah, di sini saya ingin praktek untuk tugas ekonomi. Nah, di sini saya akan mewawancarai seorang pedagang yaitu menjual baju dan peralatan wanita lainnya. Di sini saya ingin mewawancarai kakak bagaimana dengan dagangannya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kakak, bagaimana cara kakak mendapatkan laba? Mendapatkan laba dalam usaha berjualan pakaian ya. Seandainya nih saya punya baju seperti ini nih, tumit namanya kan, ini dimodalkan dengan seharga 100, contohnya 100.000. Kita paling dikit kita harus ambil 20.000 kita menjualnya sekitar 120.000. Misalnya ada pembeli yang meminta lebih di bawah modal, apakah ibu mau ngasihnya? Tidak, saya tidak mau memberi di bawah modal, kecuali nih baju itu sudah lama nggak laku terjual ataupun reject, baru kita boleh kasih di bawah modal. Terus bagaimana cara ibu mengatasi kerugian? Sejauh ini sih selama saya dagang pakaian belum pernah mengalami kerugian. Cuman barang-barang yang nggak laku itu, contohnya nih, kan ada aja kan kita beli pakaian nih satu seri ada 3, belum tentu 3-3-nya itu kan dia laku. Nah, sisanya kan ada. Untuk mengatasi itu terkadang kita jual obral, jual murah gitu. Terus cara ibu berdagang dengan baik itu gimana? Supaya pembeli itu datang ke tempat ibu. Kalau kita sambut pembeli itu dengan ramah, harus sabar. Sekalipun kadang pembeli ini kan macam-macam karakternya, ada orangnya juga yang jutek, ada orang yang ramah ya. Walaupun pakaian kita itu nggak jadi dia ambil, kita tetap juga kita ramah menyambut pembeli itu. Misalnya Bu, begini, orang yang mau beli itu kan udah nanya-nanya, udah ibu kasih tahu harganya, terus dia nggak jadi membeli barang tersebut. Apakah apa yang ibu lakukan? Tetap bersabar. Orang pedagang kan seperti itu. Setiap pembeli menawar barang masuk ke dalam toko kita, belum tentu semua mereka jadi membeli. Tetap juga kita bersenyum kepada mereka, walaupun sedikit gimana di tempat ini. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Jenis-jenis laba kotor adalah selisih positif antar penjual dikurangi retur penjual dan potongan penjual. Laba usaha atau operasi adalah laba kotor dikurangi harga pokok penjualan dan biaya.
Nah, di sini saya mengetahui cara berdagangnya itu sangat berkomitmen. Kita harus mempunyai skill untuk berdagang agar kita mendapatkan untung, bisa kita juga mengalami kerugian, di mana kita harus pandai-pandai untuk berjualan. Saya sudah menganalisis suatu pedagang dan mewawancarainya. Dia sangat tekun untuk berdagang sehingga dia tidak mau rugi selama sejauh ini. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.